Selamat berjumpa teman-teman. Kita akan membahas tentang hal mematikan yang menginfeksi pilkada dan kira-kira apa saja rekomendasinya. Baik, pilkada yang selama ini berjalan itu kalau kita review itu cenderung memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Banyak kecurangan, pelanggaran, dan itu banyak yang lolos, tidak dikenai sanksi dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya kita lihat banyak kepala daerah yang kemudian melakukan korupsi, ya. Jadi hasil dari pilkada itu menghasilkan banyak koruptor. Itu memprihatinkan, ya. Kemudian terpilihnya orang bermasalah secara hukum. Di beberapa daerah orang yang sedang katakanlah tersangka, ya, atau dicurigai diduga bermasalah secara hukum malah terpilih gitu. Kemudian terpilihnya kembali mantan napi, ya. Napi memang dia sudah menjalani hukumannya, dia sudah orang bebas, tetapi untuk menempati posisi-posisi jabatan publik seharusnya terbebas dari riwayat seperti itu, dari track record yang buruk seperti itu gitu. Kenapa? Karena itu memperbesar kemungkinan kembali dilakukannya perilaku tercela seperti itu atau melanggar hukum seperti itu gitu ya. Kemudian kasus anggota KPU, ya, yang terkena KPK itu juga sangat membuat kita prihatin dan membuat kita khawatir akan masa depan demokrasi dan juga masa depan republik ini gitu. Nah, setidaknya terdapat 5 hal mematikan, ya, yang menurut saya ini menginfeksi rotasi kepemimpinan di tingkat daerah gitu. Dan seharusnya Bawaslu perlu memperhatikan ini. Ini sangat penting sekali buat lembaga pengawasan. Oke, apa saja? Yang pertama, mekanisme penentuan calon yang akan berlaga di pilkada itu cenderung oligarkis gitu. Di mekanisme yang ada di internal partai politik itu kalau kita lihat hampir semuanya oligarkis, ya. Penentuan secara sentralistis oleh elit pusat gitu ya. Meskipun ini calon pemimpin di kabupaten, di kota, itu tetap ditentukan oleh elit pusat gitu. Nah, ini kan aneh dan paradoks gitu ya, di tengah era kita melaksanakan desentralisasi kekuasaan, malah saat penentuan siapa pemimpin penguasa daerah itu malah sangat sentralistis dan oligarkis gitu. Dan cenderung otoritarian. Kenapa? Karena di banyak partai ini penentunya itu ada pada satu tangan, yaitu ketua umum partai gitu ya. Coba bayangkan awal ya atau hulu dari demokrasi kita itu ternyata otoritarian gitu. Mekanisme yang ada di partai politik untuk memilih calon yang akan berlaga di pilkada itu otoritarian, sentralistis gitu. Ini mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Kedua, pilkada kita seringkali tersandera oleh uang. Ya, kita sering mendengar lah bagaimana bokhir-bokhir itu jauh lebih berperan gitu ya. Sang penyandang dana itu amat kuasa dan menjadi penentu siapa yang akan maju di kompetisi pilkada gitu. Jadi praktik oligarkis di internal partai politik yang tadi itu dibahas, itu kemudian didrive oleh aliran uang ternyata gitu. Bokhir inilah yang menjadi aliran darah kontestasi, ya. Dari mulai penentu sampai ke kampanye gitu. Pada saat kampanye dialah yang menyemprotkan kencang, ya, dana, ya, yang membiayai kampanye si calon itu gitu. Jadi kondisi tersanderanya politik kita oleh uang itu sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Oke, ketiga, seringkali pada saat pemilu atau pilkada, ya, pilpres, integritas itu seringkali terpinggirkan, ya. Fenomena selalu adanya partai politik yang mencalonkan sosok bermasalah gitu ya. Ini memperlihatkan kondisi itu gitu, bahwa integritas ternyata tidak menjadi pertimbangan dari parpol gitu ya.
Fenomena lain misalnya adanya mantan napi atau tersangka yang berhasil memenangkan kontestasi. Nah, ini memperlihatkan bahwa integritas bahkan di mata rakyat itu juga tidak penting gitu. Buktinya mantan napi yang sudah tercela sebenarnya namanya, yang sudah terbukti dia melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, itu ternyata bisa terpilih kembali gitu ya. Ini memperlihatkan bahwa pemilu atau pilkada kita belum berfungsi sebagai filter integritas. Kemudian keempat, arena pilkada kita seringkali jadi ajang aksi mementingkan diri sendiri sambil menipu rakyat. Ya. Jadi pada saat pemilu rakyat kemudian didekati, ya, dibujuk, dirayu, ya. Tetapi kemudian setelah pemilu selesai, setelah pilkada selesai, ternyata rakyat tidak diperhatikan gitu. Ternyata rakyat malah ditinggalkan gitu. Dan mereka ya sibuk dengan bancakan dan pesta pora dengan kroni-kroninya gitu. Rakyat hanya dijadikan sebagai pijakan, ya. Kasihan sekali rakyat kita ini karena hanya dijadikan pijakan saja, diinjak gitu untuk kemudian ditinggalkan gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Juga tadi salah satunya faktornya adalah karena money politics ya. Mereka sudah merasa membeli, ya kemudian sudah menjadi hak mereka dan tidak ada katakanlah tanggung jawab lagi, tidak ada akuntabilitas lagi kepada rakyat gitu. Ini buruknya money politik, buruknya aliran uang yang liar gitu ya. Kemudian kelima, kualitas penyelenggara pemilu kita itu masih belum optimal lah, katakanlah seperti itu ya. Calon bermasalah yang diloloskan, ya kan? Itu kan seharusnya ada mekanisme untuk memfilter agar calon-calon yang terbebas dari masalah hukum saja yang ditawarkan kepada masyarakat gitu. Apa yang terjadi sekarang? Orang yang diduga korupsi, mantan napi, itu masih bisa melenggang ke arena pilkada. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian ke depan ya. Kemudian hal lain misalnya tentang prestasi-prestasi penyelenggara gitu ya. Ya tidak ada yang mengesankan gitu ya. Dibanding misalnya KPK gitu ya yang tiba-tiba menangkap basah money politik masif ya. Dan perilaku koruptor penyelenggara pemilu, ya. Perilaku koruptor anggota KPU, itu kan luar biasa mengesankan gitu. Nah, kita menunggu nih apakah penyelenggara pemilu itu juga bisa memperlihatkan prestasi yang mengesankan seperti itu gitu ya. Baik. Nah, terkait dengan kondisi sekarang di mana pandemi yang masih meruyak gitu ya, pandemi yang masih belum bisa dihentikan, tentu penundaan pilkada itu sudah jadi keharusan ya. Tetapi keputusan pemerintah bahwa pilkada diundur sampai Desember dan kemungkinan Desember itu dilakukan pilkada, menurut saya itu terlalu cepat gitu. Kenapa? Kalau pilkadanya Desember, maka tahapan pertama itu sudah mulai dari bulan ini dong. Kalau begitu bulan depan itu sudah ada langkah-langkah para calon untuk mendekati pemilih. Dan itu artinya physical distancing yang sekarang itu dilaksanakan itu akan terganggu. Apalagi rakyat yang sudah mulai katakanlah kesulitan ekonomi, begitu ada ajakan untuk berkumpul dengan iming-iming 50.000, 100.000, tentu dia akan datang dan kemudian akan berkumpul. Nah, ini berbahaya gitu ya. Jangan sampai politik kita memasukkan warga negara ke dalam kondisi bahaya seperti itu. Karena itu menurut saya pemerintah seharusnya memundurkan pilkada ini jauh ke depan ya. Tahun depan lah. Kalau tahun depan, maka awal tahun depan baru dimulai tahap-tahap pertama. Maka awal tahun depanlah para calon mendatangi rakyat dan kemudian membuat acara-acara rapat, kemudian kampanye dan lain sebagainya. Jadi itu sudah cukup aman karena prediksi kita mungkin akhir tahun itu katakanlah pandemi sudah mereda. Itu harapannya gitu ya. Dan dengan demikian pas gitu. Begitu pandemi sudah mereda, sudah tidak ada lagi kekhawatiran,
ya, maka tahapan pilkada dimulai. Kira-kira mungkin sekitar ya Februari Maret begitu ya, dan nanti akan selesai di September Oktober gitu. Kemungkinan begitu. Itu yang terbaik menurut saya. Gitu ya. Dan apapun opsinya, sekarang kan sedang digodok apakah pakai Perpu atau bagaimana. Nah, hendaknya sudah menyertakan perbaikan-perbaikan dari lima infeksi tadi itu ya, 5 penyakit tadi itu. Kenapa? Karena kalau itu tidak dihilangkan, maka percuma saja kita melakukan rotasi kepemimpinan, proses-proses demokrasi, kalau di dalamnya terdapat penyakit-penyakit yang mematikan itu gitu ya. Itu wabah ya, wabah politik. Ya, 5 hal itu wabah politik yang mematikan. Karena itu harus dipikirkan, dievaluasi agar itu bisa dihilangkan. Bagaimana caranya gitu. Nah, ini sebenarnya kesempatan. Penundaan pilkada ini kesempatan untuk melakukan evaluasi, untuk memikirkan hal ini agar kemudian penyakit-penyakit mematikan itu bisa dihilangkan gitu. Nah, 5 virus mematikan tadi itu akan membawa kehancuran republik ya kalau itu diabaikan dan tidak dilakukan perbaikan gitu. Seperti virus corona, virus mental, 5 virus mental tadi itu mematikan ya, karena di dalamnya itu ada perilaku-perilaku korup, non demokratis, sentralistik, otoritarian ya, yang tentu saja akan membusukkan negara ini gitu. Negara ini kan bisa dilihat sebagai organisme yang bisa sehat tetapi juga bisa membusuk. Nah, perilaku-perilaku non-demokratis, korup, sentralistik, otoritarian itu bisa membusukkan republik. Dan itu harus dicegah gitu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan 5 penyakit tersebut. Nah, sebagai rekomendasi misalnya pertama penentuan calon memang di luar wewenang Bawaslu ya. Namun demikian Bawaslu bisa melakukan sosialisasi akan pentingnya mekanisme demokratis di internal parpol. Ya. Karena mekanisme yang oligarkis itu hanya bisa dihentikan dengan memberikan kesadaran kepada parpol bahwa mekanisme di internal parpol itu harus diubah menjadi mekanisme yang demokratis. Dengan mekanisme yang demokratis, maka proses demokrasi ini tentu akan diawali dengan proses yang demokratis juga di internal parpol gitu. Kemudian yang kedua, mungkin Bawaslu perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap aliran uang dalam pemilu. Selama ini sudah ada LADK ya kan, dan laporan-laporan lain. Tetapi selama ini pula itu hanya formalitas. Kita akui bahwa itu hanyalah formalitas gitu ya. Laporan-laporan awal dana kampanye, laporan akhir kampanye, dana kampanye itu seperti dipoles saja dan itu tidak real gitu ya. Kita tahulah bertahun-tahun ini bahwa laporan-laporan itu seperti pemoles saja, seperti topeng saja, bahwa di depan aliran dana kampanye itu berlangsung dengan baik gitu. Padahal pada kenyataannya di lapangan itu luar biasa kotor gitu ya. Apalagi dengan ada peran bohir, dengan ada peran calo-calo pemilu gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Bawaslu perlu memperhatikan faktor integritas ya, agar pilkada menjadi filter integritas. Jadi Bawaslu perlu mengawasi ya dari awal, dari hulu sampai ke hilir, proses yang terkotori oleh perilaku-perilaku asusila, tidak bermoral, kemudian korup, itu harus dikenai sanksi gitu, agar kemudian pemenangnya itu adalah pemenang yang memang berintegritas gitu, calon-calon yang berintegritas. Kemudian keempat, mungkin baik juga tetap dilakukan fakta integritas kepada calon ya, agar kemudian rakyat tidak dibohongi. Sekarang ini kan saat pemilu semua janji akan memperbaiki kehidupan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi begitu pemilu selesai, yang dilakukan adalah menaikkan tarif tol, menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif BPJS, kemudian menaikkan BBM dan lain sebagainya gitu. Ini rakyat seperti dibohongi gitu ya. Jadi setelah pemilu rakyat malah dicekik gitu ya. Nah,
dengan fakta integritas, maka akan selamanya rakyat itu menjadi orientasi dari penguasa, dari para pemimpin daerah gitu ya. Agar kemudian kebijakan-kebijakannya itu tidak memberatkan, tetapi kebijakan-kebijakannya itu sangat pro rakyat gitu ya. Pro rakyat kecil lah seperti itu. Dan kemudian yang kelima adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja dari penyelenggara pemilu gitu ya. Yang dilakukan tentu saja sudah ya oke lah gitu ya, tetapi itu belum optimal gitu. Pilkada kita masih ya seadanya gitu ya, dan hasilnya juga kita lihat ya, banyak sekali orang-orang yang terpilih itu ternyata bukan orang terpilih gitu ya. Ternyata dia ya hanya karena uang berhasil menduduki jabatan itu dan kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri, untuk pengumpulan uang sendiri gitu. Akhirnya banyak di antara mereka yang terkena KPK, masuk penjara gitu ya, terbukti bahwa mereka itu korup gitu. Jadi saya kira integritas itu menjadi kata kunci ya. Pilkada harus menjadi filter integritas, dan itu hanya bisa diwujudkan kalau penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu itu memang benar-benar memperhatikan faktor integritas ini gitu. Baik, saya kira itu ya sebagai pengantar diskusi. Jadi semoga ini bisa menjadi pemantik ya bagi diskusi dan pertanyaan-pertanyaan kemudian gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada berbagai pihak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.